Jadi seminggu setelah pulang dari Jogja, terus dia tiba-tiba sakit, terus nggak lama dari itu meninggal. Udah. Padahal itu dia itu bulan depan itu mau nikah, Mbak. Sebelum gambar juga sempat ngelihat sosok gitu tinggi. Oke. Terus sosoknya yang di pantai, Adik? Iya, dapat perempuan nggak? itu. Dapat juga. Ya udah. Perempuan itu. Boleh tunjukin ke Mbak ya? Hai sobat-sobat SI, malam hari ini di studio sudah ada bintang tamu yang berkenan untuk membagikan cerita pengalaman pribadi tentang kejadian-kejadian misteri dan sedikit horor mungkin ya yang akan dia share malam ini. Nah, di studio sudah ada Mbak Aya. Iya, Mbak. Mbak Aya bener ya namanya ya? Betul, Mbak. Nah, ini cerita yang mau dibagi ke podcast malam hari ini, kejadiannya tahun berapa, Mbak? Sekitar tahun 2000 ya, lupa. Tepatnya tahun berapa tuh saya lupa. 2000. Itu teman kerja sih intinya. Oke. Teman bestie lah. Satu kantor. Satu kantor. Oke. Satu ruangan. Cerita. Satu ruangan. Ini di perusahaan apa, Mbak? Boleh. Retail. Oke. Perusahaan retail. Kita bersahabat itu berlima gitu. Anak kosan memang gitu. Ini kisah nyata. Kayak pengalaman yang Dia itu menyentuh banget ya? Iya. Namanya Butet. Panggilannya? Atau Panggilannya enggak. Panggilannya Butet. Asli dari Medan. Orang anaknya baik banget. Nggak suka ngomongin orang. Kita kalau butuh apa-apa pada zaman itu ya, keuangan agak gimana, dia selalu bantu gitu. Ceritanya kita baru setahun gabung di perusahaan, pengen jalan-jalan. Ya dia mah anaknya mungkin ngikutin kita yang anak Jakarta. Kita ya udah kita mau kemana nih gitu. Ceritanya ada teman cowok ya, cowoknya agak-agak setengah sih memang. Cuman dia punya mobil Kijang zaman dulu tuh. Yang kotak. Warnanya biru, saya masih inget biru banget, biru rok SMP gitu. Terus oke deh pakai mobil lu aja ya biar ngirit nih ongkosnya gitu. Ya udah ayo. Ini mau kemana ini? Kita mau ke Jogja tujuannya. Pengen tahu pantai, pengen tahu Malioboro gitu kan. Ada anak Jakarta aslinya tuh 3 orang lah. Ya biasalah saya juga orang zaman itu dibilang gaul banget, anak Jakarta banget gitu. Udah masih dibilang nakalnya banget gitu kan. Ya udah kita beli alkohol tuh buat di mobil ya kan. Si Butet ini nggak minum tadinya ya, cuman kan karena gabung sama kita ya gitu. Kita berangkat, ditentuin harinya kita ngambil cuti, padahal itu nggak ada libur gitu. Kantor itu kan Sabtu masuk setengah hari, tapi kita ngambil libur dari Jumat, Sabtu sampai Minggu, Senin. Selasa baru balik, ngajuin cuti bareng-bareng di ACC tuh, alhamdulillahnya jalan tuh kita kan jadi. Dengan girang lah gitu dari Jakarta, udahlah nyanyi segala macam di mobil, minum, itu Mbak gitu. Berlima itu gitu, berempatnya perempuan, satunya yang laki itu yang bawa mobil. Berangkatnya malam. Oke. Start malam, nyampe di sana itu kita kebanyakan berhentinya. Saya juga belum ngerasa apa aneh apa belum, maksudnya belum punya sinsa bahwa kita akan gimana gitu ya, belum sensitif gitu. Ya udah jalan. Itu nyampe di Jogja itu maghrib cari homestay karena berlima, cari homestay yang deket kemana-mana, salah satunya ke pantai itu gitu supaya deket, jaraknya cuma 30 menit ke pantai. Dapat. Pantainya mana masih inget nggak? Pantai utara itu, selatan. Iya, pantai yang Parangkusumo. Iya, Parangkusumo itu loh Mbak. Itu kita kan
mandi dulu gitu kan. Tapi masih dalam keadaan on gitu kan, masih otak masih sengklek semua lah gitu. Mandi, ganti baju, makan, tepat jam 11 malam kita keluar jalan tuh, nggak langsung ke pantai, kita mampir-mampir dulu kan. Terus sudah nyampe di pantai jam 12 lewat 5 menit malam. Oh ya, maaf ya Mbak, ada yang kelewat. Jadi selama perjalanan ini maaf banget tadi ada yang kelewat. Selama perjalanan tuh kan kita lewat tol Mbak. Nah, nggak tahu mobilnya karena tua, nggak tahu memang ada apa-apa, nggak ngerti juga. Kita tuh ketawa-ketawa pas kita lihat di tol tuh gini, ih gila kan on ya Mbak, dalam keadaan nggak sadar semua, supirnya juga terpengaruh alkohol. Terpengaruh alkohol gini kita. Ih gila, itu ban siapa ngelinding? Udah sama rangka-rangkanya, sama rangka bannya gelinding. Oh, ngelihat ada ban gelinding lepas depan kita. Sekian kilometer kita masih jalan, belum ngerasa oleng, mungkin oleng, cuman kita nggak ngerasa oleng intinya. Terus ada mobil berhentiin kita di depan kita gitu, udah jauh jaraknya, adalah 30 menit dari situ mobil tuh diberhentiin Mbak sama orang. Bapak-bapak ngasih tahu, berhenti, dek itu loh bannya copot katanya. Itu sebelah kiri saya ingat, sebelah kiri pas duduknya almarhum di belakang, duduk almarhum di belakang. Itu sebelah kiri. Gue lihat, hah? Punya kita katanya. Kita ketawa-ketawa aja. Gila untung nggak apa-apa ya, nggak yang aneh-aneh, terjungkil balik gitu ya kan. Terus diganti lah Mbak sama dia, lama gantinya. Sampai kita punya pikiran, udah balik aja deh, nggak aman nih mobil. Enggak Rom, kita pengen ke Jogja, tetap gitu kan, kita tetap jalan. Selesai diganti sekitar 1 jam gitu, kita tetap jalan. Nah, dari tadi terus yang saya bilang nyampe Jogja, cari homestay, terus kita udah bersih-bersih badan ke pantai. Di pantai itu saya nggak ngerti kok ada bapak-bapak, padahal sepi, pantainya sepi. Malam itu tuh nggak tahu ya, pokoknya wisata yang lain tuh kok penglihatan kita tuh nggak ada. Cuman ada maksudnya nggak ada orang lain, tapi ada bapak-bapak nyamperin kita pakai baju koko, sarung sama peci hitam gitu. Ngomong gini, mau kemana? Mau foto, nyari ini ombaknya laut gitu kan, nyari anian gitu. Minum dulu. Mbak, maaf ya. Nggak apa-apa. Itu berarti umur berapa waktu itu, Mbak Aya? Umur 20 kita. Umur 20-an ya 20-an kejadiannya? Kejadian. Si bapaknya bilang, ini jadi membuka kenangan pada waktu itu ya, jadi memori kesedihan kehilangannya itu kayak sekarang dibangkitin lagi. Terus si bapaknya bilang, pulang aja, jangan malam-malam, besok pagi aja kalau mau foto di pantainya diambil. Yang kita mah sok gaul banget, sok iye banget orang Jakarta gitu, tetap kekeh di situ kan, ketawa-ketawa. Saya nggak ngerti, almarhum ini melipir dari kita tuh agak jauh, misah diri dulu gitu. Saya nggak ngerti ngapain, tapi kelihatan sama mata kita, cuman dia melipir gitu, terus dia balik lagi kan. Saya kemarin tuh juga di rumah lagi nyari fotonya, kemana kok nggak ada. Soalnya jujur foto itu kita kan pengen diambil angle-nya air kena ke badan gitu loh Mbak, dengan gayanya gitu kan. Itu sampai sepatu kita semua badan tuh kering, pas dicetak fotonya tuh kering, nggak ada airnya. Kita mainin air loh, nggak ada pasir gitu tuh, nggak ada gitu. Nah, si bapak itu tiba-tiba nggak ada gitu. Kita juga nggak merhatiin bapak itu jalan kemana, pokoknya nggak ada yang ngasih, udah pergi aja tuh. Pokoknya dilarang, suruh balik. Tapi diindahkan. Iya, nggak tahu hari itu hari keramat apa, saya nggak ngerti.
pokoknya. Pas itu ya udah biasa kan, pulang lama kita di situ sampai jam 2 lewat sekian gitu, mau setengah 3 baru balik kan, balik ke homestay, mandi, pokoknya proses cuman mainan air nggak? Main cuman gitu doang. Main-main kan? biasa lah Mbak, anak muda kita ciprat-cipratan, kita ngambil angle foto gitu ya. Pokoknya di atas karang, pokoknya teriak-teriakan gitu dengan ya dalam pengaruh ya kan. Saya juga si almarhum itu padahal kalau dibilang mulutnya dijaga gitu kan. Balik nih ke homestay, kita masih jalan-jalan ke Malioboro, tapi dia sudah demam. Di homestay itu dia demam. Itu hari pertama kedatangan atau hari kedua? Keduanya. Besokannya dari pantai itu demam. Dia nggak ikut jalan-jalan beli oleh-oleh nih. Ngiler dong, pengen ke Malioboro beli oleh-oleh. Doi nggak ngikut, pengen ditinggal aja. 1 minggu itu dia demam lagi. 1 minggu. Kita bilang kan pada saat itu ada Pokesmas sekitar Kebun Kacang, saya sebutnya kosan saya itu daerah Kebun Kacang Jakarta Pusat gitu. Ada Pokesmas di situ. Almarhum kita anterin periksa, itu bilangnya flek paru-paru. Padahal kalau dari cerita almarhum memang kan depan kita ngerokok enggak, yang gadis desa banget dari gitu loh Mbak, anaknya. Lah kok ngeflek gitu, dia kasih obat. Sebelumnya nggak ada keluhan, nggak pernah sakit. Anaknya batuk juga enggak, lembur kayak apa enggak, kita kan dia sering lembur sama kita, namanya masih admin biasa disuruh lembur sampai malam, kuat-kuat aja. Orang sana sih Mbak ya, orang seberang kan tenaganya juga beda gitu. Mah udah tuh ngeflek, mulai loyo gitu. Dari seminggu itu, seminggu setelah kepulangan dari Jogja. Kepulangan kita dari Jogja, ngedrop itu kan, yang dia periksa. Padahal dia lagi konsumsi obat flek katanya harus 6 bulan kan, lagi konsumsi itu. Tahu-tahu tiba-tiba dikabarin besoknya gitu, kita kan lagi pada kerja, dia di kosan gitu, meninggal gitu Mbak. Berarti mendadak? Mendadak. Nggak ada yang tahu. Pada waktu sakit itu dia sempat dirawat atau opnam atau apa? Nggak ada. Jadi seminggu setelah pulang dari Jogja, terus dia tiba-tiba sakit, terus nggak lama dari itu meninggal. Udah. Bandalan itu, dia itu bulan depan itu mau nikah Mbak. Mau pulang kampung, mau nikah gitu. Itu dibawa, kita tuh kaget gitu dikabarin sama bapak kosannya. Terus sempat datang juga nggak ke pada waktu meninggal itu, datang nengok ngelihat nggak? Iya. Ngelihat sebelum dia maksudnya ditutup atau peti atau kafan atau gimana? Belum dipeti. Sempat lihat kita semua. Ada yang beda nggak? Waktu itu kita nggak tahu gitu Mbak. Sama aja. Sama aja menurut kita gitu, maksudnya oh iya gitu, maksudnya karena kan mau dikuburin ke kampungnya, dibawa pulang sama keluarganya. Dia itu sebatang kara gitu loh di sini, nggak ada paman, nggak ada siapa, mau dikubur di sana. Kita nggak juga tahu, saya juga nggak merhatiin kayak masih bagaimana ini gitu. Sekarang kita mundur lagi ke kejadian sebelum keberangkatan. Nah, pas waktu berangkat perjalanan itu ada yang ngerasa hal-hal yang aneh nggak sih Mbak Aya? Maksudnya atau berasanya ya udah biasa, nggak ada apa-apa? Mungkin sih kalau dibilang kejadian aneh atau apa, waktu itu belum tahu bahwa itu tanda pokoknya. Aneh ada, atau biasa apa aja. Biasa aja menurut kita ya Mbak. Maksudnya belum sensitif gitu loh, kita masih nggak ada, memandangnya B aja gitu loh. Terus pas pada waktu perjalanan sampai di Jogja, si almarhum temannya Mbak Aya ini, dia juga nggak menunjukkan tanda-tanda atau gejala mungkin yang kelihatan berbeda dari kesehariannya? Oh, banyak diem sih Mbak. Secara karakter hari-harinya dia memang lincah. Oh, emang rame anaknya. Tapi sewaktu di sana diem aja. Diem.
dari kejadian berangkat itu diem, maksudnya Lebih banyak diam. banyak diem. Maaf nih, kita kan dalam pengaruh alkohol ngoceh aja, yang lain ngoceh. Dia juga ikut? Ngikut. Nggak, maksudnya ngikut Minum, ikut minum, tapi dia diem aja. Hmm. Nggak banyak ngomong. Sampai kita Sempat ditanya nggak? Kok lu diem aja sih? Kenapa atau apa? Ada sih yang nanya, namanya Mojo tuh yang dari Manado. Tet, lu kenapa lu diem aja? Enggak gitu. Biasanya maaf ya, dia itu kan doyan makannya 2 kali lipat kita. Porsinya. Tahu, jadi apa berhenti nih mau makan gitu. Mau berhenti mau makan nggak usah gitu. Banyakan diem. Jadi kita nggak ngerti kenapa maksudnya diemnya. Juga kita nggak mikir ada something, ada apa gitu ya Mbak. Terus pas kejadian udah nggak ada itu, temen tuh nyuci foto. 3 hari dari almarhum meninggal itu kita tuh cuci foto gitu kan. Zaman dulu kan pakai punya temen tuh yang punya mobil tuh kan pakai Kodak gitu ya Mbak. Padahal nggak tahu ya, kita tuh sampai kaget-kaget di tempat fotonya aja, nyuci foto tuh sampai kita gini, loh ini kan ada berapa gambar gitu Mbak. Saya tuh nyari filenya nggak ada. Padahal tadinya mau saya bawa, ada nggak satu gambar, ada berapa gambar gitu, ada yang sendiri, ada yang rame-rame. Itu tuh semua kan pakai celana Hawaii karena memang kan ke pantai ya, tank top gitu. Itu tuh kan kalau kena, Mbak logikanya kalau kena air basah dong. Itu nggak ada yang basah, sepatu, sendal kayak. Si temannya Mbak Aya almarhum ini atau semua? Nggak basah air. Air yang kita mainin gini tuh cuma tangan doang kelihatannya, di foto tuh nggak ada airnya. Nah, yang foto rame-rame itu kita tuh belum maksudnya kayak kita nih cewek-cewek belum Nah yang cowok ini ngomong, lo perhatiin deh almarhum mukanya. Itu maaf ya Mbak, mukanya tuh udah rata. Rata tuh maksudnya nggak ada atau blur atau jadinya kayak, blur? Rata. Di foto itu? Foto itu tuh cuman dari sini doang kelihatan. Atau biasanya kan kalau ada foto yang nggak jadi itu kan kayak ada cahaya seret tapi nggak kelihatan. Enggak, rata. Kita sampai kita bukan bingung karena kita sok pinter tahu. Enggak, emang bingung gini doang. Apa mungkin karena udah meninggal kali ya, mukanya rata. Maksudnya semua fotonya yang ada dia situ, atau salah satu foto itu enggak, aja? Semua foto yang ada dia. Pas kita cuci itu kan, jadi jepret-jepret gitu kan, nggak cuma di pantai, di homestay, semua foto yang ada dia itu rata. Kalau blur, maaf kan kita orang meninggal blur, itu rata Mbak, cuman kelihatan tuh badannya aja gitu segini, muka tuh rata nggak bisa dilihat. Gitu loh maksudnya. Pas ya udah kita mah berpikirannya positif aja mungkin karena udah nggak ada kali ya muka yang bisa dilihat gitu ya kan kita. Nah, pas dari situ sih nggak ngerti ya, dari meja bekasnya dia semua nggak, kalau saya sih nggak pernah didengerin sesuatu, cuman yang lain-lain katanya kayak komputer nyala sendiri kan, kita masih pakai layar gitu bukan laptop gitu ya, ada yang ketak-ketik, ada yang suka nyanyian Medan gitu-gitu Mbak. Jadi meninggalnya secara mendadak ya? Iya. Nah setelah temennya Mbak Aya itu meninggal, sempat ini lagi nggak? Mungkin sempat mimpi atau apa? Kalau mimpi sih mungkin ada, cuman belum sadar. Kita nggak sadar, cuman suka sempet gini. Datang ke mimpi gitu atau enggak? Lupa saya, lupa, jujur lupa. Cuman memang sempat gini aja sih, bukan sosokan, suka di kantor tuh, ada gitu kadang lagi duduk, berasanya gitu ya, entah itu bener atau enggak pada saat itu gitu Mbak. Nah dari situ udah kita udah mulai bukan melupakan ya, udah sama dia ya udah gitu kan, mungkin ya udah gitu. Terus setelah kejadian meninggal itu nggak datang ke Jogja lagi atau sempet main lagi ke sana?
Sempat Atau- kebetulan Oke. ada undangan pernikahan Mbak Hmm, dari temen tuh, memang asli orang Jogja gitu. satu kantor. Satu kantor tapi bukan bestie sih gitu, Mm-mm. tapi kita diundang kan, kita ya udah deh datang. Akhirnya kita berempat datang kan tadi Dengan berlima. orang-orang yang sama. Dengan orang-orang yang sama. Kita datang berempat, cuman kita naik kereta, Hmm. perjalanan naik kereta. Sudah disiapkan kamar sama si pengantin gitu kan. Di rumahnya si pengantin kaget, kita juga gitu. Loh, rumah lo deket pantai sini ya gitu. Baru tuh kita keingetan tuh Mbak gitu kan. Terus belum ngobrol, belum ketemu sama tuan rumahnya gitu. Maksudnya si ibunya, baru pengantinnya aja. Besok itu ngobrol-ngobrol kan disajiin maem gitu, ngobrol sama si emaknya Ibu. dia, sama ibunya dia, ngobrol terus cerita gitu. Ini deket pantai sama gitu. Iya, tinggal jalan doang itu udah nyampe pantai selatan gitu. Oh gitu. Kan akhirnya sih bukan dari kita yang buka omongan, tapi yang dari si pengantin bilang, kan dulu teman kita ada yang meninggal gitu. Kira-kira Si teman kantor yang teman menikah kantor ini buka. buka nih yang nikah ini, ngomong ke maknya. Akhirnya kita gimana ceritanya, kata si maknya gitu kan. Akhirnya kita cerita tuh sambil makan sama si maknya. Si maknya terus nanggepin, diem lama gitu, nanggepin gini, walah Nduk, kejadian yang mobilmu tadi cerita itu gelinding bane, orang wes diincer gitu kan. Loh, masa toh mak gitu? Iya gitu. Terus samamu wes diweling, orang usah main-main di pantai jam 12 lewat itu gitu. Itu di sana tuh lagi ada kayak gawean alam goibnya gitu loh Mbak, katanya Hajatan. gitu. Saya nggak ngerti apa maksudnya si emak ya pada saat itu, cuman si emaknya gini, ya udah ntar kalau habis acara nikahan kita ke pantai gitu, bawa tabur bunga, terus dia bawa kayak kelapa sajian gitu Mbak, ditampah gitu. Terus dia bilang ini mah udah masuk gitu ke sana, jadi nggak tahu jadi abdi dalamnya atau apa gitu, udah diminta gitu kan dari awal. Jadi terjebak Di sana, di di sana, dimensi sana. dimensi sana gitu Mbak, menurut si emaknya gitu ngomongnya gitu. Kita kan masih anak yang kayak nggak ngerti ya apa maksudnya, ya udah kita ngikutin aja, katanya gini, banyak Neng yang di sini mah udah kayak gitu. Emang dia, maaf gitu dan kutip, nggak nakal ya anaknya gitu kan? Enggak sih mak gitu, emang beda sama saya gitu, saya kan malang melintang lah gitu kan, dia mah anteng gitu kan, anak bocah lugu banget gitu. Oh pantas katanya, memang anaknya baik ya katanya. Iya gitu kata sih. Terus ya udah kita doa aja gitu. Nah jujur yang pas saya nggak ngerti itu bayangan atau apa, pas kita selesai acara nikahan kan si maknya ini dengan sukarela, bukan uang kita, bawa sesajinan ke pantai. Dia nggak tahu sih, dia bawa bapak-bapak bersilain itu sajian gitu. Kita kayak ngelihat sosok itu, teman kita gitu, Mbak Gigi itu kayak ada gitu, kayak ada di situ gitu dia, dengan pakaian celana HW-nya kembang-kembang. Dia suka banget kaos oblong putih. Pas di situ kan pakai itu dia. Cuman dia kayak nggak senyum gitu, kayak sedih banget gitu ngeliatin kita gitu. Mbak ya butuh tisu? Mau tisu nggak? Mbak ya, tadi kan di awal aku udah cerita bahwa di studio juga sudah ada Mbak Sima yang nantinya akan menggambarkan, bikin sketsa dari apa yang diceritakan Mbak Aya, pengalaman pribadi. Nah dari sketsa ini nanti ditunjukin, aku butuh Mbak Aya ya, apakah seperti itu gitu sosoknya gitu, apa yang Mbak Aya inget gitu kan. Nanti kita mau, Boleh Mbak. nanti kita doain bareng-bareng, semoga nggak tahu dengan cara pertolongannya Tuhan, semoga dia bisa terlepas lah. Kita doain aja bareng-bareng. Pasti orang baik tuh akan nemu jalannya kok. Minum dulu Mbak Aya.
Adek, udah siap belum gambarannya? Yuk join sini yuk. Gimana tadi dengerin ceritanya Mbak Aya? Udah dapet gambaran, dapet Udah sih. bayangan nggak? Sebelum gambar juga sempet ngeliat sosok gitu tinggi. Oke. di sini. Terus sosoknya yang di pantai Adek Iya, Dapet nggak? perempuan itu. dapat juga? Yang Yaudah. perempuan itu. Boleh tunjukin ke Mbak Aya? Iya, Keren. ini benar Mbak. Rambutnya segini benar. Temennya Mbak Aya kayak gitu nggak dari belakang? Karena Sima Badannya kecil. nangkepnya dari belakang. Badannya nggak gemuk. Dia tinggi lebih daripada aku tingginya gitu. Boleh ditunjukin ke kamera, Dek? Jadi ini perspektif dari SI, apa yang diceritakan sama Mbak Aya. SI mencoba untuk mengilustrasikan sosok-sosok yang ada di dalam cerita itu. Dan ini wujud yang didapatkan sama Dek Sima sewaktu menggambarkan dari cerita yang Mbak Aya kisahkan tadi. Adek ada dapat apa lagi selain ini? Pas Mbak Aya cerita soal yang di mobil, itu tuh kan ban mobilnya lepas gitu ya. Sebenarnya sempet nangkep satu sosok lagi sih. Oke. Nangkep satu sosok lagi. Wujudnya udah kelihatan. Iya. Gambarin ya. Iya. Oke, udah digambarin kan. Oke. Nanti kita ambil ya untuk wujudnya. Oke Mbak Aya, terima kasih banyak sudah mau datang ke studio, sudah mau menceritakan. Maaf jadi kayak ngebuka kenangan yang agak memilukan tentang sahabatnya Mbak Aya. Kita doain bareng-bareng, semoga sahabatnya Mbak Aya ini tenang. Semoga kalau memang bener dia terjerat di sana, nggak bisa lepas, semoga dengan pertolongan Tuhan dia bisa lepas. Bagaimanapun caranya, yakin aja pasti ada pertolongan. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Rumah Kosong SI gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Aya ya. Sama-sama Mbak. Oke sobat-sobat SI, terima kasih sudah nonton tayangan podcast Rumah Kosong episode malam hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan kalau bisa share sebanyak-banyaknya. Terus kalau bagi kalian yang punya pengalaman dan mau berbagi cerita di podcast Rumah Kosong, silahkan komen di bawah video ini atau DM di Instagram Supernatural Investigator. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di episode-episode lainnya podcast Rumah Kosong. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.